Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, KPMPKH? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan P2K2. Bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang modul kesejahteraan sosial sesi yang pertama, yaitu pelayanan terhadap lanjut usia. Nah, di modul kesejahteraan sosial ini, khususnya sesi 1 pelayanan terhadap lanjut usia, kita akan belajar tentang pengertian lanjut usia. Kenapa kita harus peduli kepada lansia? Kondisi dan permasalahan lanjut usia, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia, peran pemerintah terhadap lansia, dan peran serta masyarakat terhadap lansia. Pengertian lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu pertama, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, kedua, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, ketiga, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, dan keempat, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak masuk kategori yang mana nih? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH dulu usia 70 tahun, tapi kalau sekarang 60 sudah masuk bantuan PKH ya Bu. Kemudian ayat ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Ayat keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Jelas ya Bu pengertian lanjut usia? Mengapa harus peduli kepada lansia? Yang pertama, lansia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Ternyata ada ya Bu, lansia yang mengalami kekerasan dan penelantaran. Kemudian, alasan lain, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang loh Bu. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Dan panti lansia jompo itu terbatas ya Bu. Maka dari itu kita harus peduli terhadap lansia. Lalu bagaimana sih kondisi dan permasalahan yang dialami oleh para lansia? Yang pertama, fisik atau biologis. Jadi adanya perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh seperti kulitnya menjadi keriput. Kemudian adanya gangguan gerakan akibat radang sendi dan tulang yang rapuh. Kemudian gangguan panca indera. Kemudian gangguan saluran kencing, gigi mulai goyang, bahkan banyak yang sudah tidak punya gigi. Kemudian muncul penyakit. Yang kedua, kondisi psikososial atau diri dan hubungannya dengan orang lain. Adanya perubahan emosi, misalnya muncul depresi, cemas, dan ketakutan. Kemudian perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam di rumah, murung, melamun. Kemudian berorientasi pada masa lampau. Kemudian hubungan dengan tetangganya kurang baik. Ketiga, spiritual atau rohani, jarang beribadah, tetapi tidak semua ya Bu, bahkan banyak lansia yang memang meskipun sudah pikun tetapi selalu melakukan ibadah. Kemudian ada juga lansia yang tidak menerima kondisi penuaannya. Kemudian ada juga yang kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan superpowernya dan menganggap dirinya selalu benar. Prinsip melayani lansia. Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Tidak mengucilkan, tidak membesar-besarkan masalah,
menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan, kemandirian memberikan kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Kemudian bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Nah, yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Melakukan pendekatan pribadi misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Lalu apakah iya adanya kekerasan dan penelantaran terhadap lansia? Seperti apa sih kekerasan tersebut? Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Contoh mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan dan minum itu termasuk kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan verbal atau kata-kata. Tindakan menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan. Contoh menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata. Ketiga, emosi. Tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contoh, membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, dan menelantarkan. Keempat, kekerasan finansial. Penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya, memanfaatkan uang lansia, menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang terhadap lansia. Kemudian penelantaran terhadap lansia itu apa sih? Tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contoh dari penelantaran apa saja? Pertama, membiarkan lansia tidak makan. Kedua, membiarkan lansia sakit tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter. Ketiga, membiarkan lansia kesepian. Keempat, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Kelima, membiarkan lansia bekerja berat atau keras. 6. Mengusir lansia dari rumah. 7. Tidak memberikan kesempatan beribadah. 8. Ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. 9. Tidak mempedulikan lansia. Nah Bu, kita jangan menjadi salah satu anak yang menelantarkan apalagi melakukan kekerasan terhadap orang tua kita yang sudah lansia. Kita harus memberikan kasih sayang kepada orang tua kita yang sudah lansia, seperti beliau menyayangi kita ketika kita waktu kecil. Jangan menunggu orang tua kita yang sudah lansia tidak ada, baru kita menyesali. Lalu apa saja peran pemerintah terhadap lansia? Yang pertama, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Kedua, memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Dan memberikan pelayanan loket khusus bagi keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Yuk peduli pada lansia, contohnya seperti apa? Menyediakan makanan sehat, memperhatikan kesehatannya, mengingatkan waktu untuk beribadah, memberikan kesempatan untuk berolahraga, menyediakan pakaian yang pantas dan bersih, menjadi pendengar yang baik, mengasihi orang tua dengan tulus, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia, memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama, memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja peran masyarakat terhadap lansia? Kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia atau rekreasi, menggalang pertemuan lansia rutin mengikuti pengajian atau kebaktian, mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong, mengundang lansia hadir dalam acara-acara RT RW, membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah, merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan,
dan memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Nah, itu ya Bu, beberapa peran dari masyarakat terhadap lansia atau kepedulian masyarakat terhadap lansia. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, materi P2K2 tentang pelayanan terhadap lansia sudah selesai ya Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi yang masih mempunyai orang tua yang sudah lansia. Dijaga baik-baik, dirawat baik-baik, diberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Mumpung masih ada kesempatan kita berbakti kepada orang tua yang sudah melahirkan kita dan membesarkan kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.